2021, Pondok Pesantren Astadia Pusat Sengkang memberlakukan mondok atau mengasramakan santri Astadia. Khususnya bagi kelas 3 dan sampai pada saat ini, santri Astadia sudah mencapai 70% yang masuk di asrama. Hal ini tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Pada hari Selasa 19 Januari 2021, awal tahun 2021, sebagian santri Astadia kembali mondok. Ketua Panitia Covid Pesantren Astadia Sengkang Haji Muhammad Subhan mengatakan, awal tahun 2021, sebagian santri Pondok Pesantren Astadia Pusat Sengkang kembali mondok, namun sebelumnya harus melewati pemeriksaan super ketat dan melalui berbagai tahapan. Baik pemirsa, sekarang saya berada di tepatnya di Astadia, pesantren Astadia di Kabupaten Wajo, khususnya di Sengkang. Ya pemirsa, kami bersama dengan Bapak Ketua Panitia dalam hal untuk pelaksanaan khususnya kepada pelaksanaan pesantren di sini, yaitu adanya dengan pemeriksaan dengan COVID, dan untuk pembelajaran di Astadia ini kita bincang-bincang bersama dengan beliau. Ya Pak, sedikit dengan pelaksanaan pembelajaran khususnya di Astadia ini, mungkin bisa dijelaskan dengan terkait dengan adanya COVID ini Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa, pengurus pusat Pondok Pesantren Astadia dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini mengikuti seluruh regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Di awal tahun 2021 ini kita berharap pandemi COVID-19 ini sudah bisa stabil, namun situasi di lapangan, situasi di masyarakat kita belum terjadi sesuatu yang kita sangat harapkan. Nah, oleh karena itu dalam dunia pendidikan termasuk Pondok Pesantren Astadia tentu mengalami dinamika tersendiri. Sehingga demikian kurang lebih 1 tahun terakhir ini kita mengalaminya apa yang disebut dengan pembelajaran daring, ya, dengan berbagai keluh kesah yang muncul, sehingga demikian para orang tua santri sangat-sangat berharap bagaimana anak-anak ini bisa dididik ya secara normal. Sehingga demikian bulan lalu ada pertemuan para orang tua santri, sebahagian langsung dan sebagian besarnya melalui virtual. Mereka mengharap agar anak-anak santri ini bisa dimasukkanlah ke pondok pesantren untuk dididik. Sebelum memasuki gerbang utama Kompleks Astadia Jalan Veteran Sengkang, santri diperiksa dengan super ketat oleh tim Satgas Pesantren. Santri hanya dibolehkan masuk sendiri tanpa ditemani orang tua atau wali. Dipastikan memakai masker, setelah itu cek suhu, cuci tangan dengan hand sanitizer, pemeriksaan berkas atau surat keterangan persetujuan dari orang tua, surat keterangan dari dokter, screening di pesantren dengan tim dokter yang sudah disiapkan dan rapi. Oleh karena itu kami dari pihak Pondok Pesantren berupaya semaksimal mungkin bagaimana mengakomodir pertimbangan ini, sehingga demikian diputuskan bahwa khusus untuk kelas 3 di tingkatan madrasah sanawiyah dan aliyah, karena akan mengikuti ujian terakhir, sehingga kita masukkan untuk dikarantina, diisolasi. Nah, ini yang berlangsung sekarang ini. Santri khusus kelas akhir itu kita masukkan untuk isolasi mandiri. Nah, persyaratan untuk memasukkan santri ini tentu harus mengikuti protokol kesehatan, mengikuti petunjuk pemerintah terutama dalam SKB 4 Menteri. Pertama, ada persetujuan orang tua ditandatangani di atas materai. Kalau itu tidak ada, maka santri kita tidak akan masukkan. Yang kedua, sebelum masuk harus membawa hasil rapid test, ya. Awalnya itu hanya antibody, tapi karena meningkat itu rapid test antigen. Dan itu kami standby-kan di kampus ini. Ketika anak-anak mau datang harus melalui
pemeriksaan rapid antigen ya oleh tenaga kesehatan yang kami siapkan. Jadi ada tenaga kesehatan khusus untuk kerjasama di sini? Ya, kami kerjasama dengan klinik family untuk memeriksa santri yang akan masuk, khususnya kelas akhir ya. Yang disinyalir hasil pemeriksaannya positif itu kita tolak. Jadi yang di dalam ini ya sudah hampir 200-an santri di dalam itu semuanya dalam kondisi negatif. Tak satu pun yang positif, karena memang kami tidak akan berani masukkan. Nah, di dalam ini mereka beraktivitas layak santri, ya, ikut mengaji dan sebagainya, ya, selama di dalam, dibina oleh pembina juga yang kami sudah antigen semua, termasuk juru masak, ya, petugas kantin kami rapid test, rapid antigen semua, dan semua pintu-pintu masuk itu kami tutup, ya, kami tutup, tidak ada celah yang bisa dilewati, hanya pintu ini saja, ya, ini pun berlapis, masih ada pintu di depan, ya, orang tua yang datang tidak boleh masuk. Dia hanya di balik tirai ini ya ketemu, tidak boleh bersentuhan ya. Jadi kami selaku ketua tim COVID sangat hati-hati, super ketat agar bagaimana COVID-19 ini bisa kita kurangi kasusnya. Nah, sedikit Pak terkait dengan para tenaga pengajar misalnya mungkin juga mengalami juga untuk saya Pak. Jadi di dalam ini santri yang kami karantina, kami isolasi ini itu 1x24 jam itu didampingi oleh pembina asrama masing-masing. Jadi sekarang belum ada istilah pembelajaran tatap muka, ya. Dia hanya masuk, orang tua juga merasa lega, ya. Kalau selama ini di rumahnya susah, ya, sudah lega, sudah masuk di dalam, didampingi oleh para pembina asrama, sehingga ya belum ada istilah pembelajaran tatap muka karena memang itu regulasinya belum kita bisa penuhi. Yang ada itu ada mereka menerima bimbingan, ya. Ala pesantren di dalam, selama di dalam sampai nanti kita menunggu seperti apa perkembangan pembelajaran yang diatur oleh pemerintah, dan guru-guru ya yang akan memberikan pembelajaran di dalam itu harus juga melalui mekanisme protokol kesehatan ya, sehingga tidak semua yang bisa masuk ya, tidak semua yang bisa masuk, bahkan ada istilah pembelajaran paralel ya antar guru. Jadi misalnya guru 2-3 sama-sama pelajarannya yang masuk hanya cuma satu saja. Jadi sangat ketat ya, sangat ketat. Siapapun ya, termasuk pimpinan kalau mau masuk harus melalui mekanisme protokol. Tidak bisa. Semua pintu-pintu kami tutup ya. Tidak ada yang bisa masuk di dalam kecuali orang-orang penting, dan itu harus melalui mekanisme. Di sini pemeriksaan super ketat ya. Itu pintu depan sudah diperiksa, barang-barang yang akan masuk di sini harus disemprot disinfektan oleh petugas Kaiser. Kemudian masuk dalam harus cuci tangan. Kami sudah siapkan. Ada pemeriksaan suhu badan, ya, cek administrasi. Begitu alurnya ya, luar biasa. Baru bisa lolos di pintu ini. Kalau ini pintu terakhir yang bisa masuk ini adalah mereka yang sudah melalui proses di depan. Sekian meja ini yang di depan harus dilewati baru bisa masuk. Dan kami buat informasi jadi sekali ngomong di sini sudah ke satu kampus kedengaran, termasuk orang tua yang sering mau menjenguk anaknya hanya sampai di sini saja. Udah gira main bola, sudah merasa merasa enjoy, lepas dari kungkungan di rumah oleh orang tua, mereka ketemu dengan teman-temannya, ya, sudah bergembira, sudah berolahraga, ya. Dan yang paling penting mereka ini yang masuk ini semua sudah diperiksa, semua negatif, sehingga ya kami anggap aman lah mereka bergaul di dalam. Ya. Jadi yang bagi yang belum Pak ini mungkin ada bisa disampaikan. Yang belum, kami berharap kepada seluruh orang tua khususnya kelas akhir yang belum memasukkan anaknya, kalau sudah memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh masing-masing pembina, sebaiknya dimasukkan. Masih ada waktu ini Pak? Ya, masih ada waktu. Kita tunggu setiap saat sebenarnya. Saat kita tunggu hari ini, kemarin kita jadwalkan lagi untuk tahap kedua. Sampai hari ini masih ada yang 1-2 orang yang datang diantar oleh orang tuanya. Jadi para orang tua santri kelas akhir, sanawiyah aliyah yang akan memasukkan anaknya diisolasi, di karantina di pesantren, silakan menghubungi koordinasi dengan pembinanya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa masuk dalam area isolasi ini. Terima kasih. Kalau tentang online apa masih diaktifkan?
pembelajaran daring masih terus berlangsung, ya, khususnya yang kelas bawah, ya, masih terus berlangsung pembelajaran daring, termasuk yang belum masuk kelas akhir yang belum masuk, pembinaannya masih tetap mengirimkan pembelajaran daring, karena itu menjadi hak mereka menerima pembelajaran, ya. Yang sudah ada di sini ya syukur-syukur sudah ada di sini, tapi yang masih di luar sana itu kewajiban lembaga madrasah untuk memberikan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu kami berharap agar tidak merepotkan pembina guru ini, ada mau langsung ada mau daring. Kami berharap kalau bisa yang kelas akhirnya semuanya sudah masuk di karantina ini. Ya oke ya Pak, terima kasih banyak, mungkin sudah cukup informasinya. Baik pemirsa, itulah yang sebagaimana kita dapat dengarkan dari Ketua tim COVID Asadiah yang diutarakan tadi, sehingga saya mengharapkan supaya anak-anak mereka supaya bisa dimasukkan secepatnya, dan mumpung ini masih ada, dan untuk memperlancar pembelajaran mereka adik-adik kita. Ya pemirsa, itulah yang dapat kami laporkan dari tim Warta Wajo melaporkan. Jika semua telah memenuhi syarat, maka santri dibolehkan masuk asrama. Selanjutnya, para santri akan diisolasi mandiri selama 14 hari sebelum melakukan aktivitas. Ungkap Haji Muhammad Subahan selaku Ketua Tim Satgas COVID-19 Pesantren Pondok Asadiah. Kegiatan santri selama 14 hari di pesantren selain isolasi bagi santri yang kelas 3. Dari Pondok Pesantren Asadiah Sengkang, Tim Warta Wajo melaporkan.